Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C akan meroleplaykan tentang pendidikan kesehatan mental pada anak usia remaja. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi kakak-kakak perawat ini dari Puskesmas Selalu Bahagia. Kakak-kakak ini akan melakukan edukasi terkait apa itu kesehatan mental dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Jadi perkenalkan, nama kakak Marsagenta Ramadhani. Dan kakak Adinda Aulia. Terus kakak juga punya teman-teman lain. Ada kakak siapa? Cia, Lemi, Kak Hanum, Kak Wana, Kak Faida, Kak Hika. Oke, nah jadi itu kakak-kakak tadi. Untuk agenda pertama yaitu pemberian materi tentang kesehatan mental. Akan dibawakan oleh kakak siapa? Cia, Lemi, Kak Hanum. Nah, dan waktunya dipersilakan untuk kakak Cia tertahan sama kakak ini. Dan kakak mohon untuk adik semua biar silent ya HP-nya biar pemberian materinya itu kondusif. Terima kasih. Halo adik-adik. Sebelum Kak Cia menjelaskan materi, di sini ada yang tahu apa sih itu kesehatan mental? Saya. Oke. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Dilwa. Jadi kesehatan mental itu adalah di mana seseorang bisa mengelola stresnya dengan baik. Nah, betul sekali. Baru apa dulu temannya? Kalau kita akan jelaskan dan saya akan membagikan poster terlebih dahulu. Oke, sudah cukup? Sudah dapat semua? Oke, karena tadi temannya siapa tadi namanya? Dilwa, Kak. Oke, Hilwa sudah menjelaskan apa sih kesehatan mental itu menurut Hilwa. Nah, jadi Kak Cia di sini mau menjelaskan pengertian dari kesehatan mental menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Ada di poster, bisa dilihat di masing-masing poster yang ada di adik-adik. Jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang tersebut menyadari kemampuan dari dirinya untuk mampu mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi dengan lingkungannya. Nah, ciri-ciri orang yang terkena gangguan kesehatan mental itu yang pertama selalu menyendiri, oke? Yang kedua, dia mudah tersinggung. Yang ketiga, dia tidak percaya diri atau insecure. Dari tiga tadi yang sudah Kak Cia jelaskan, ada tidak yang merasa? Ada. Ini disentak. Oh, ada. Iya. Ada temannya. Selanjutnya masih ada lanjutannya. Yang keempat itu dia kurang bersosialisasi. Selanjutnya dia merasa sedih berkepanjangan. Wajahnya selalu terlihat murung atau cemberut. Dan yang terakhir itu susah untuk berkonsentrasi. Jadi karena ada yang bilang dia memiliki ciri-ciri tersebut, jadi Kak Cia punya tricks and tips untuk mengurangi gangguan kesehatan mental atau membuat adik-adik lebih terjaga lah kesehatan mentalnya. Yang pertama, di situ bisa dilihat dari tadi di poster ya. Yang pertama ada beri waktu untuk diri sendiri atau yang dibilang zaman sekarang itu kita me time. Nah, kita me time harus di jalan-jalan sendiri. Oke, betul sekali. Yang kedua itu atur prioritas dengan bijak. Nah,
Yang ketiga bisa disebutkan Hidup dengan sehat. Yang keempat Aktif dalam kegiatan positif. Yang kelima Galilah mimpi dan harapan. Oke, galilah mimpi dan harapan. Kak Cia punya 5 langkah untuk selalu menjaga mental health kita. Ada yang paling bawah itu dikatakan terapkan 5M untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, mindfulness, yang mana kita untuk melatih kesadaran terhadap diri sendiri. Yang kedua itu movement, atau melatih aktivitas fisik seperti berolahraga. Selanjutnya ada me time, seperti yang sudah Kak Cia bilang tadi, untuk memberikan waktu ke diri kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah meaning connection, yang mana hubungan sosial yang sehat dan bermakna serta saling suportif, atau kita membangun circle pertemanan dan lingkungan kita yang positif, bukan lingkungan yang biasa dibilang orang toksik. Oke? Baik adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dulu pernah Kak pacaran, terus diputuskan Kak sama pacarku, sampai-sampai mau Kak bunuh diri. Bunuh diri di depanku. Apakah itu termasuk di kesehatan mentalku rusak atau terganggu Kak? Terima kasih. Oke, Kak Cia izin menjawab ya. Jadi keadaan yang dirasakan oleh Aul itu tadi sudah termasuk dalam gangguan kesehatan mental. Nah, hanya saja sekarang kan kondisinya sudah baik-baik kan? Iya Kak, ada Sudah. Oh, Masya Allah. Sudah move on kan? Iya. Ya, berarti kesehatan mentalnya sudah kembali pulih dan sudah kembali terjaga. Mungkin karena sudah digantikan dengan yang baru. Wow. Oke, jadi mungkin itu saja sharing session tentang kesehatan mental dari kakak-kakak Puskesmas Selalu Bahagia. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Marsha dan Kak Dinda. Masih ingat kan? Iya. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin materi tentang apa? Kesehatan mental. Sekarang adik-adik udah tahu belum apa itu kesehatan mental, ciri-cirinya dan penanganannya? Sudah. Untuk itu katanya Kakak Dinda mau ngajarin sesuatu nih. Apa? Kakak Dinda ngajarin dong. Jadi kakak ada slogan gitu kan? Jadi kalau kakak dia bilang raih kesehatan mental dan 3M, kalian semua jawab menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga pikiran. Bisa? Bisa. Oke. Kita dulu ya sekali. Raih kesehatan mental dan 3M. Menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga pikiran. Sekarang udah siap belum sama sesi selanjutnya? Siap. Nah, jadi sesi ini judulnya Curcol manja. Di sini adik-adik bisa melepaskan semua isi hati adik-adik, mencerahkan semua isi hati adik-adik. Jadi langsung saja ya kita ke kakak-kakak berikutnya. ayo Kakak Arika sama Kakak Fahmi. Jadi kita akan melakukan hipnosis 5 jari, tapi sebelum itu kita akan masuk di sesi curcol. Jadi adik-adik itu bisa menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang mengganggu pikirannya. Pokoknya adik-adik bisa menyampaikan itu di kakak perawat, dan jangan khawatir untuk privasinya, kita belum kenal sebelumnya dan akan terkip cerita adik-adik. Nah, di sini siapa yang ingin menceritakan tentang apa yang dirasakan atau pengalaman yang telah dilalui? Bisa angkat tangan? Ya, silakan perkenalkan diri lalu bercerita. Mungkin teman-teman yang lain bisa diam karena teman ingin bercerita. Ceritakan aja apa yang ada Rasakan. Nama saya Amel. Ya. Sektiwani. Amel mau cerita apa? Nggak usah takut, Daniel. Jujur Kak. Capek sekali kak.
kira kalau masuk SMA tak bakal diganggu begini, Mak. Setiap hari selalu malam menangis terus Kak di kamar. Capek Mas, Mama terus akan ke sekolah. Kalau ke sekolah Kak dibully terus Kak. Entah itu jalan dia sendiri kalau suka diejek, diteriak-teriaki. Entah bilang gempa, gajah, gemuk. Capek Kak. Belajar saja di kelas tak tenang Kak. Selalu Kak didorong-dorong. Tak tahu apa salahku sama mereka. Sampai kalau malam biasa susah Kak kalau aku bikin semua kalau udah bully Kak. Aduh, kenapa tidak ada suka Kak? Jadi masih ada yang mau sampaikan ada apa? Adik-adik, jadi itu yang mungkin yang dirasakan sama adik-adiknya selama sekolah di sini. Jadi kakak harap adik-adik tolong ajak berteman dengan baik ya. Kamu semua berteman sama saya. Saya mengganggu Kak. Dia hidup dengan diriku sendiri dan kamu mengganggu dan bisa Kak. Kamu gak ada orang untuk teriak, ngepindu apa begitu. Capek Kak. Ya, itu yang dirasakan dari Amel. Jadi, tolong ya saling menjaga, saling merangkul. Kita tidak tahu perasaan seseorang. Mungkin niatnya adik-adik bercanda, tapi dalam menurut Amel itu sakit. Kita paham adik-adik? Paham. Dan dilakukan lagi ya. Jadi adik-adik, itulah tadi sesi curcol kita pada kesempatan kali ini. Pesan kakak, jangan ada yang merasa terbuli dan jangan ada yang melakukan pembulian di lingkup pendidikan ini, di lingkup sekolah ini. Karena kita tahu kalau adik-adik kesini tujuannya untuk belajar, menuntut ilmu. Jadi kakak harap adik-adik jadi adik yang baik, jadi anak yang baik, yang pintar, yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke? Janji? Janji. Oke, selanjutnya saya serahkan ke kakak Dinda dan kakak Marsa. Oke adik-adik. Halo adik-adik, wah spesial lebaran ini. Jadi kita masuk ke agenda terakhir. Jujur ini agenda yang paling kakak tunggukan. Jadi agenda terakhir ini itu namanya hipnosis 5 jari. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu hipnosis 5 jari? Tidak. Ada yang pernah ditunjukkan? Ada pernah dengar? Iya. Nah, jadi hipnosis 5 jari ini bakal dibawakan sama kakak Wana. Nanti kalian bakal lebih tahu tentang hipnosis 5 jari itu dengan mereka. Jadi kakak harap di sini kalian lebih kondusif lagi ya dan memperhatikannya dengan baik. Nah, jadi selanjutnya yaitu pemberian intervensi hipnosis 5 jari. Mungkin di antara adik-adik ada yang mengalami gangguan mental tapi perasaannya itu selalu dipendam, tidak pernah dikeluarkan. Jadi hipnosis 5 jari ini supaya adik-adik itu merasa lebih lega, lebih rileks. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, jadi sekarang posisikan posisi adik-adik dengan posisi tegak. Tegak, ya. Oke, kemudian tangannya adik-adik di depannya menghadap ke atas. Oke, kemudian tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan selama 2 detik, kemudian hembuskan. Oke, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Oke, jadi adik-adik boleh tutup matanya. Tutup mata. Kemudian pertama-tama itu sambil ibu jarinya itu menyentuh jari telunjuk. Oke, kemudian adik-adik bayangkan bahwa adik-adik itu dalam keadaan sehat. Rasakan keadaan sehat adik-adik pada saat ini dan nikmatilah keadaan sehat adik-adik. Kemudian jari tengah bersentuhan dengan ibu jari. Kemudian
tempat yang paling indah dan rasakan betapa bahagianya Anda saat ini dan ucapkan kembali dalam hati sambil tersenyum, saya semakin bahagia, saya sangat bahagia. Kemudian resapi, tenang, dengan penuh kebahagiaan, dan saatnya Anda bangun dalam kondisi yang sangat segar. Kemudian saya hitung maju dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga Anda akan terbangun dalam kondisi yang sangat segar, lebih segar dari sebelumnya. 1, 2, lebih segar dari sebelumnya. 3, dan bangunlah secara perlahan. Bagaimana perasaannya adik-adik semua? Senang. Apakah adik-adik sudah melakukan semuanya? Sudah. Oke, adik-adik, jadi kita sudah mempraktekkan bagaimana itu hipnosis 5 jari. Jadi mungkin adik-adik bisa mengulang-ulang lagi, mempraktekkan lagi di rumah ketika adik itu merasa ada yang terpendam di dalam hati adik-adik yang mengganggu mentalnya adik-adik semua. Oke, sampai di sini paham? Paham. Baik, mungkin hanya itu dari kakak. Terima kasih. Oke adik-adik, jadi itulah tadi rangkaian acara penyuluhan kesehatan mental dari Puskesmas Selalu Bahagia. Jadi kakak-kakak di sini berharap agar kalian sekarang lebih mengerti tentang apa itu kesehatan mental, juga kalian bisa mengerti caranya menjaga kesehatan mental itu sendiri. Mohon maaf jika mungkin kakak-kakak di sini punya salah kata, dan kakak-kakak berharap sekali lagi kalian bisa mengambil yang baik-baiknya saja. Terima kasih kami. Terima kasih.